Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, fa ya ayyuhal ikhwah wa ya ayyuhat talabah fi qismil adab. Fi qismil lughati wal adab. Alhamdulillah fi hadha as-sabah nastati' an nastamirra darsana fi tarjamatil lughatil Indonesiah ila lughatil Arabiyyah. Taib kaifa halukum hadzal yawm? Atamanna annakum fi sihhatin wa afiyah duna naqsin wahid hatta istata'tum an ta'malu jami'a anshitatikum hadzal yawm talaqatan wala mushkilatan wahidan. Ayyuhal ikhwah wa ya ayyuhat talabah wifqan bil wazifatil qadimah yani fil usbu' al madhi laqad uti ilaikum wazifatan fit tarjamatil lughatil Indonesiah ila lughatil Arabiyyah linnas al awwal tahta al mawdu' at-tarikh fi tarjamatil lughatil Arabiyyah. Baik, والآن سنترجمها إلى اللغة العربية. Al-Faqratul Ula, paragraf 1. Allah menciptakan manusia dengan beragam perbedaan. Perbedaan itu mencakup jenis kelamin, suku, bangsa, dan agama. Perbedaan merupakan fitrah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Namun yang perlu diperhatikan bahwa perbedaan bukan menjadi alasan bagi setiap orang untuk saling bermusuhan. Sebaliknya, perbedaan merupakan alasan bagi setiap orang untuk bisa saling mengenal antara satu dengan yang lain atau dengan lainnya. Sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan, di dalam proses penerjemahan tidak selalu kita harus ngeplek apa adanya di sini. Tetapi kita harus memahami kaidah-kaidah yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab, tradisi yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab, sehingga hasil dari terjemahan kita nantinya bisa dipahami oleh si penutur. Kadang menurut kita sudah sangat tepat, karena kita rujukannya itu mungkin dari kamus-kamus, artinya adalah begini, begitu, dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang itu tidak lazim di dalam bahasa Arab. Tapi bagaimana kemudian terjemah dari paragraf yang pertama ini? Saya tawarkan ini. Saya tidak katakan bahwa ini adalah terjemahan yang terbaik di antara yang lain dan tidak mengatakan bahwa yang lain itu salah, tidak. Ini salah satu di antara kemungkinannya. Laqad khalaqallahu al-insana mukhtalifin wa kana al-ikhtilafu bainahum imma fi amri jinsihin. Afwan, ini mukhtiun fil kitabah. Ada kekeliruan penulisan, itu mestinya terpisah. Fi amri jinsihim, hakadha. Imma fi amri jinsihim wa syu'ubihim wa dinihim wal ikhtilafu fitratun la yumkinu lil insan ay yunkiruhu. Afwan, mukhti aidan hunaka alif, ya, yunkiruhu mukhti aidan wa yaj'aluhu, alifnya dihilangkan aja, wa yaj'aluhu sababan fil adawah walakin al ikhtilaf
La budda lahum ay yakuna sababan wa asasan lahum fit ta'arufi wat ta'awuni bainahum. Baik, paragraf yang kedua, perkembangan pengetahuan dan teknologi akhir-akhir ini membuka mata setiap orang untuk semakin terbuka dalam menerima informasi dan pengetahuan dari yang lain, meskipun dari orang yang berbeda secara bahasa, negara, dan bahkan agamanya. Hal ini penting agar segala bentuk kemajuan dari perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan bisa diambil dan tidak menyebabkannya tertinggal. Saya tawarkan, laqad fataha uyunan nasi taqaddumul ulumi wat teknologiya annahu la budda lahum ay yuwassi'a afkarahum wa qulubahum ila qabulil ma'lumati wal ulumi minal akhar walau annahum yakhlifunahum min haitsu lughatihim wa buldanihim wa dinihim wa hadha amrun muhimmun lahum likai la ta'akharu fi akhdhil ma'lumati wal ulumil muhimmati litaqaddumi hayatihim. Paragraf 3. Dalam upaya untuk melakukan transformasi baik berupa pengetahuan, ilmu, teknologi dan sebagainya, diperlukan pengalihan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Proses pengalihan bahasa ke bahasa lain sebagai upaya untuk memahami informasi yang disampaikan oleh penutur aslinya dikenal dengan istilah terjemah atau penerjemahan. Wa naqlu 'anil ma'lumati wal 'ulumi wat teknologiya yahtaju ila naqli lughati min lughatin ila al-ukhra. وقد كانت عملية النقل من لغة إلى أخرى للفهم على ما يراده به المنطق مشهورة بعملية الترجمة. Paragraf 4. Kegiatan penerjemahan sesungguhnya telah ada semenjak dahulu. Orang melakukan proses terjemah untuk memahami informasi dari orang lain, baik untuk urusan perdagangan, budaya, transformasi, ilmu maupun dalam hal politik. Semua itu dilakukan sebagai upaya untuk menangkap pesan yang tersimpan dalam bahasa penuturnya. Tawaran saya, walaqad kanat amaliyatu tarjamati mundhu qadimin wa tahtaju ilaiha an-nasu fi fahmil ma'lumati wal 'ulumi wat tijarati was siyasati wa ghairi dhalik. Wa tarjamatu matlubatun fi akhdhil ma'lumati war risalatil madmunati fi lughatil muntiq haitsu yafhamuha an-nasu wa lam yakhta'u. Paragraf 5. Dalam sejarah Islam, proses penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Arab dimulai pada masa Daulah Umayyah. Saat wilayah Islam mulai meluas dan mencapai wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Para khalifah memerintahkan kepada ulama-ulama muslim kala itu untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab sebagai upaya untuk memahami ilmu dan pengetahuan yang tertulis di dalamnya. Tawaran saya, wa fi tarikhil Islam kanat amaliyatu tarjamati min al-lughatil ajnabiyyah ila al-arabi tubda'u fi ahdi ad-daulatil umayyah. Wa hadhihi lima anna al-islam yantashiru intisharan hatta ila kharij al-jazair al-arabiyyah. وقد أمر الخليفة العلماء في ترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية لكي تفهم معلوماتهم وعلومهم ومقاصدهم فيها. Paragraf 6. Kegiatan penerjemahan mengalami masa puncaknya pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dengan didirikannya perpustakaan Baitul Hikmah. Perpustakaan ini dibagi dua, yaitu perpustakaan dan laboratorium kajian. Sumber diambil dari Arif Karhi, Abu Khudairi, The Arabic Translation, Its Rise and Development, 1993, halaman 47, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Waqad wassalat amaliyatu tarjamati ghayatahum fi asri Harun ar-Rasyid haitsu bana maktabatan kabiratan masyhuratan Baitul Hikmati. Yajuz an taqul Baitul Hikmah wa yajuzu aidan an taqul haitsu bana maktabatan kabiratan masyhuratan bi Baitil Hikmati. Kalau kita
ambil bi baitul hikmah, maka itu karena ada ba yang ada di situ. Kalau kita bi baitul hikmati, maka di situ disebabkan karena baitul hikmah itu sesungguhnya adalah sebuah nama dari perpustakaan, ya, nama dari sebuah perpustakaan. Waqad kusimat hadhil maktabatu ila kismaini huma al-maktabah wal ma'mal al-bahsi wat taftis. Arif Kurhi, Abu Khudairi. The Arabic translation, its rise and development. Sanata alfin wa tis'imi'ah wa thalathin wa tis'ina Masihiyah. Sufhata as-sabi' wa arba'in. Ad-Diwan al-Lughawi wal-Maktabah Kuala Lumpur. Paragraf 7. Para penerjemah pada waktu itu mendapatkan gaji dari khalifah dengan jumlah yang besar. Salah satu catatan sejarah menyebut bahwa Al-Ma'mun pernah menggaji seorang penerjemah yang bernama Hunain bin Ishaq dan Ibnu Qurrah sebesar 500 dinar. Ini uang emas. Sumber diambil dari Suhair Abdul Muhin, seri Tamadun Islam Asas Kemajuan Ilmu dan Teknologi tahun 1993, Diwan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Wal mutarjimuna fi dzalika al-'asri lahum ujratun katsiratun minal khalifah wa qad wujidat wathiqatun tarikhiyatun fi ahdil Ma'mun annahu yu'til ujrata lil mutarjim Hunain ibni Ishaq wa ibni Qurrah bi 500 dananir. Syuhair Abdul Muhin Siri, Tamadun Islam Asas Kemajuan Ilmu dan Teknologi. Sanat alfin wa tis'imi'ah wa thalathin wa tis'ina Masihiyah. Ad-Diwan al-Lughawi wal Maktabah Kuala Lumpur. Taib, syukran jazilan ayyuhal ikhwah wa ya ayyuhat talabah ala ihtimamikum hadzal yaum. Asallahu an yu'tiyana najahan bahir fi umurina kulliha, umur ad-dunya wal akhirah, la siyama fi umuri ta'allumina, yakni fi ta'allumi lughatil arabiyyah, haitsu qila annahu matlubatun li ta'allumi latal muslimina jami'an. Wa qad qila wa kana matluban ashadd at-talabi min al-wara' hifdhul lisan al-arabi kay yafhamu ma'ani al-Qur'an wa sunnati daqiqatal ma'ani. Fa idzan labudda alaina la siyama nahnu fi syu'batil lughati wal adabil arabiyyah alaina an nata'allama bil jiddi wan nashad kulla yawmin wa kulla waqtin haitsu aw hatta nastati an nanjaha fi ta'allumina fi darajati syakhsiyah hatta yakuna syakhsiyatal arabiyyah allati lahal kafa'ah. Taib ayyuhal ikhwah, hadha minni wa akhiran minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.